Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan soal-soal dan pembahasan tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, pada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport dan belum atau lupa klik atau like dan subscribe-nya, silahkan sekarang klik dulu like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu bisa update terus video yang akan channel Education and Sport ini sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal masih tentang seperti yang video sebelumnya, teknis ya. Masih tentang kompetisi teknis guru. Sekarang ini merupakan video yang ke-45. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja soal nomor 1. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, dan D. Memformulasikan tindakan. Jadi, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi mengatasi kesulitan belajar dalam hal penciptaan hubungan yang baik. Jadi, pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 1 adalah yang C. Penciptaan hubungan yang baik. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk keterangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral, A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Pasca konvensional. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 3. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jadi, peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan, tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Ini merupakan dari contoh perilaku moral spiritual pada tahapan penalaran pasca konvensional. Jadi isiannya adalah yang A.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bapak Ibu, soal nomor 4. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jadi, kalau seorang anak dia selalu ingin mendominasi, tidak boleh orang lain yang memimpin, harus dia semuanya, berarti si anak tersebut atau peserta didik tersebut mengalami permasalahan perkembangan sosial emosionalnya. Ya, tidak bisa bergaul dengan orang lain, pokoknya dia harus yang nomor satu. Kalau orang lain yang memimpin atau orang lain yang dominan, dia akan memisahkan diri. Jadi emosionalnya belum stabil, Bapak Ibu ya. Oke, pilihan yang tepat adalah sosial emosional. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya. Dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan. Jadi seorang peserta didik mampu pengendalian dirinya bagus, baik dalam berbagai situasi, dan mampu menjalin kerjasama dengan semua orang. Dan selain itu juga dia mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Berarti peserta didik tersebut memiliki kecerdasan, ya, A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi dia selalu mendominasi, dia tidak bisa melihat orang lain yang memimpin, dia akan marah, dia akan memisahkan diri. Kalau ini tidak, dia mampu mengendalikan diri dengan baik, dalam berbagai situasi apapun dia mampu mengendalikan diri. Kemudian dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Dan selain itu juga dia mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Berarti anak ini memiliki kecerdasan sosial emosional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, maaf. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Ya, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan secara emosional. Pilihan yang tepat adalah yang C. Jadi dia sudah mampu membina hubungan dengan siapapun. Ya, kemudian dia juga mampu memotivasi diri. Nah, jadi ini termasuk kecerdasan emosional. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 7. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka
tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Nah, jadi kalau seorang anak dia sudah mampu berpikir ya, mengerjakan sesuatu dengan potongan lidi, biasanya ini matematika Bapak Ibu ya. Terus kelereng, globe, IPS ya, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran mengenai IPA dan IPS. Ya, dia sebagai medianya, berarti anak tersebut atau tahapan perkembangan berpikir anak tersebut berada dalam tahapan anak memahami bilangan dan angka tetapi terkait dengan objek yang bersifat konkret, bersifat nyata. Berarti pilihan yang sesuai adalah yang A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 8. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 tahun sampai 7 tahun, C. 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun, C. 11 atau 12 tahun sampai 14 atau 15 tahun. Jadi, kemampuan berpikir konkret, ini ada hubungannya dengan soal sebelumnya, itu terjadi pada anak yang berusia antara 7 tahun sampai 11 apa 12 tahun. Berarti ini hubungannya dengan atau anak ini berada pada tingkat sekolah dasar. Isi yang tepat adalah yang C. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita memasuki soal yang ke-9. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, sama ya, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jadi perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah pengasuhan dan lingkungan. Jadi faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, terutama dalam perkembangan kognitif, adalah pengasuhan dan lingkungan. Oke, Bapak Ibu, kita memasuki soal yang ke-10. Ini soal yang terakhir untuk video yang ke-45 ini. Kita nanti lanjut ke video 46, Bapak Ibu ya. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri.
Oke, jadi pernyataan yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Berarti soal nomor 10 ini isian yang tepatnya adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke Bapak Ibu, untuk video kali ini itu aja yang bisa Channel Education and Sport sampaikan. Nah, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tes PPPK tahun 2021 ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu share video ini atau sebarkan video ini bisa melalui media sosial yang Bapak Ibu punyai. Nah, misalnya ke Facebook. Itu caranya dengan membagikan, atau di bawah video ini ada tulisan bagikan, tinggal Bapak Ibu klik bagikan. Nanti masuk ke pilihan akan dibagikan kemana, media sosial Facebook atau WA atau sebagainya. Kalau akan dibagikan ke Facebook, silahkan klik lambang Facebooknya. Nanti akan masuk ke beranda Facebook Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik posting. Maka secara otomatis video ini akan tersebar melalui Facebook Bapak Ibu dan dapat dilihat oleh teman-teman Facebook Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang atas atensinya ya, atas atensi dan perhatiannya, atas like dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.